menganjurkan, memerintahkan kita agar Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dijadikan wirid. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255 yaitu yang disebut dengan ayat kursi dijadikan wirid. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, 3 ayat terakhir dijadikan wirid gitu ya. Jadi kita harus mencermati kalau perintah wirid itu disampaikan kepada para sahabat, ya, tentu sahabat tuh mengerti, ya, apa yang dimaksud oleh Rasulullah dijadikan wirid, dibaca sering, ya, sehingga memaknainya jauh lebih dalam. Kalau wirid itu, hadis itu sampai ke kita tidak ngerti apa-apa isinya, ya, maka wirid itu dijadikan ya wirid saja, ya. Jadi kalau kita pahami perintah wirid itu, maka 2 kali kita berpikir, ya, untuk kita laksanakan. Kemudian apa di balik itu, ya. Kita sudah bentangkan mengenai Al-Baqarah 1 sampai 5 merupakan dasar daripada ketakwaan dan dasar dari pengetahuan di dalam Al-Qur'an Karim. Sudah kita bentangkan juga surah ayat Al-Kursi, ya, dalam hati bagaimana mendudukkan tauhid, ya, dalam seluruh segi kehidupan kita, dalam beribadah kita. Misalnya kalau kita paham dengan maksud sifat-sifat Allah itu, kita paham, maka akan membantu kita dalam berdoa, ya. Ibarat kita meminta pertolongan sama orang kaya, ya kan? Pada waktu kita minta tolong sama orang kaya, tidak ada perhitungan kita, berapapun kita minta, gitu ya, tidak menjadi pertimbangan. Kalau kita minta tolong orang yang berkuasa, tentu nggak bisa kita minta pertolongan materi, uang, nggak bisa, karena dia berkuasa. Jadi kita paham apa yang kita minta, kemudian kita minta kepada siapa. Ya, maksudnya supaya kita paham, mendalam, meresapi apa-apa yang kita doakan, karena kita paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya. Ya, kita doa saja dalam doa di dalam sujud itu, doa di antara 2 sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Terasa karena kita paham sifat-sifat Allah yang tertanam, ya, di dalam doa tersebut, ya, melalui akar kata, melalui perkataan. Ada 7 di dalam doa tersebut. Mari kita lanjutkan sekarang yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman, ya, bima kepada Al-Qur'an. Bima itu kepada, ma itu pengganti dari Al-Qur'an, yang diturunkan, unzila ilaihi mir rabbih, yang diturunkan dari Tuhannya.
Kemudian wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Ini buah daripada alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti berlanjut pada malaikat, berlanjut pada kitab-kitab suci dan seterusnya, ya. Nah, ini suatu bagian menyatakan Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan dari Tuhannya. Wal mu'minun. Mengapa wal mu'minun itu dujung? Sebenarnya bisa saja kalau dari sisi bahasa, amanar rasulu wal mu'minun, bisa saja dalam segi bahasa. Tapi karena pemahaman ini artinya Nabi Muhammad dulu baru beriman yang pertama terhadap Al-Quran pun Nabi Muhammad dulu, baru diajarkan kepada sahabat, gitu ya. Makanya posisi wal mu'minun di akhir, ya. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Setiap mukmin amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terhadap kitab-kitab dan para rasul, ya. Hasilnya la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membedakan seorang pun, ya, di antara para rasul, ya. Kalau dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 itu wa yu'minuna bima unzila ilaika, kemudian wa ma unzila min qabl, kemudian kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya kan? Nah, di sini rasul, ya, sebagai rasul, gitu. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih, dari iman yang kuat, ya, muncullah perkataan, sebenarnya kita yang disuruh Allah Subhanahu wa taala itu berkata, wa qalu, gitu, ya. Wa qalu, mereka berkata, ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala itu, pernah belum kita katakan ini dalam banyak kesempatan, ya? Mari kita sadari bahwa kita karena iman, karena kekuatan iman, karena buah daripada iman, sehingga kita mampu mengucapkan semangat dengan semangat. Wa qalu sami'na, ya Allah kami dengar, wa ata'na, kami taati, ghufranaka, ampuni dosa-dosa kami menurut standar Engkau. Ghufranaka, ada kata, ya, Rabbana wa ilaikal masir, ya Tuhan kami, kepada Engkau, wa ilaikal masir, Engkau kami kembali. Ada 4, ya. Nah, ini yang saya selalu sering bicarakan, sami'na, ya. Sangat krusial sekali kalau kita pahami, kami dengar, hanya mendengar, ya. Nah, dari penggunaan kata-kata sami'na di dalam Al-Quran, ya, sami'na itu banyak digunakan di dalam Al-Quran. Maka pengertian sami'na itu adalah mendengar, memahami, mempelajari, ya, dengan secara sungguh-sungguh, mendalami, sehingga kita persis tahu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dari ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu memahami bahwa sami'na itu, ya, kami dengar, ya,
kami simak dengan baik-baik, kami tekuni baik-baik, belajari kami, sehingga sami'na itu menimbulkan pengetahuan dan kita menjadi beriman. Baru wa ata'na, baru kami taati seluruhnya. Ghufranaka, ampuni kami menurut standarmu, ya. Jangan sampai kita memohon ampun artinya sebatas yang kita tahu. Maka Rasulullah memberikan doa di dalam sesudah sholat tahajud itu, farfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Menghindari pemahaman kita bahwa permohonan ampun itu sekadar yang kita tahu, ya. Nabi mengatakan, mengajarkan kita, ampuni aku apa yang telah kulakukan, apa yang akan mungkin aku lakukan, apa yang aku tidak tahu, dan apa yang aku tahu. Lengkap semua. 4 juga di situ. Farfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, ya. Itu. Apa respon daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersemangat sekali. Wah, hebat itu. Doa itu, Rabb sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Apa respon Allah? Dia tahu kita. Dia tahu, Allah itu Maha tahu dengan apa-apa yang dianugerahkan kepada hambanya. Kalau semangatnya boleh, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tahu, dia respon kepada kita bahwa tidaklah dia membebani seseorang melainkan dalam batas kemampuannya. Nah, ini masalah ini. La yukallifullahu nafsan itu panjang nanti masalahnya. Kalau kita terbatas sama ini, maka kemungkinan kita korupsi, ya. Kemungkinan kita ya sebatas kemampuan menurut kita gitu. Nanti akan konsep la yukallifullah ini akan berlanjut kepada ayat-ayat selanjutnya, ya. Jadi kalau kita misalnya mampu, sebenarnya mampu, maka kita tentu akan dipengaruhi setan. Ya, inilah semampu saya. Jadi kalau Pak Ustadz Bahtiar Nasir itu memahami ini menurut dia, ya karena tingkat pengetahuan, tingkat iman, tingkat perjuangannya itu sudah jauh lebih baik dari kita. Dia katakan, ibarat kata orang, kalau orang Palembang bilang sampai tekepor, sampai terduduk tidak mampu lagi, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu. Kemudian dilanjutkan dengan doa, ya. Setelah sadar itu diajarkan kita doa, ya. Kita bersemangat dari sisi kita. Allah tahu sejauh mana kemampuan kita. Karena semangat itu maka diajarkan doa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan kami, janganlah hukum kami apabila kami lupa atau tidak taat. Paling menurut Gus Baha ini dijawab oleh Allah, ya, sudah dijawab oleh Allah, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah doa yang selalu dibaca. Ustaz Akid juga selalu baca ini di dalam
sholat gitu ya. Yang terakhir ini saya ingatkan kembali, ada substansi yang selalu melekat ini. Melekat ini adalah satu doa di dalam perjuangan ya. Kita tidak boleh lupa bahwa kita harus berjuang ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami atas kaum kafirin. Nah, selalu pakai al ya. Jadi jangan salah, al kafirin itu berbeda dengan kafir, orang kafir. Al kafirin itu maksudnya khusus orang kafir yang memusuhi Islam. Ada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Ada orang kafir yang tunduk dan patuh dengan negara Islam. Dia bayar bayar pajak ya. Nah, maksud di sini al kafirin adalah orang-orang yang memusuhi